Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Jumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 31 Oktober 2023 dalam Pekan Biasa ke-30. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, anugerahkanlah kepada kami hati yang penuh kasih, sehingga kami dapat mengasihi sesama dan menabur kebaikan demi kebaikan. Pagi ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seutuhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, tema hari ini Bunda memberikan tema tumbuh dan berkembang. Nas ini pernah kita dengar di beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Bunda juga pernah memberikan share tentang ayat ini. Namun saat ini kita bisa belajar bersama dalam nas ini juga. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan 2 hal. Pertama, dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Itu juga ada di Markus 4 ayat 31. Biji itu tumbuh besar dan menjadi pohon sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Yang kedua, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu sampai kamir atau menjadi ragi seluruhnya. Perumpamaan mengenai kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah di dunia. Pesan inilah yang diberitakan oleh Yesus melalui pengajaran dan mujizatnya, sehingga manusia hidup dari dan dalam karunia Allah. Kerajaan Allah akan bertumbuh dan memberi pengaruh di dalam dunia. Pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat pengalaman umat manusia, yaitu menabur biji sesawi dan mengaduk ragi dalam tepung terigu. Pengalaman menabur benih dekat dengan pengalaman petani. Mereka berharap agar benih yang ditabur bisa bertumbuh. Untuk itu mereka berjerih lelah melakukan serangkaian proses agar tujuan itu tercapai. Nah, seperti mereka harus menggarap tanah agar mudah ditanami. Mereka harus menabur atau menanam benih sesuai dengan jenis tumbuhan yang akan mereka tanam, menyirami, bahkan menakar air sesuai kebutuhan yang dibutuhkan tanaman tersebut. Mereka juga masih harus menyiangi atau agar pertumbuhan benih itu tidak rusak oleh rumput dan semak-semak. Nah, anak-anak, sama halnya dengan pengalaman mengaduk ragi dengan tepung terigu dalam membuat roti,
Adonan ragi akan membuat tepung terigu itu mengembang dan membesar, sehingga membantu proses pembakaran hingga menjadi roti. Bersukacitalah karena kerajaan Allah itu menjadi nyata, bertumbuh dan berpengaruh dalam kehidupan kita melalui pengajaran Yesus Kristus bagi kita. Kita sebagai orang percaya diajak untuk memberitakan dan meneruskan pengajaran itu kepada dunia. Kita tidak pernah menyangka kehadiran kita dapat berefek besar bagi sanak keluarga, teman-teman kita, teman bermain, teman di sekolah, teman di kampus, teman sepekerjaan atau komunitas rohani, bahkan masyarakat. Kita menjadi pengayom bagi kehidupan sesama. Coba kita lihat kembali ke dalam diri kita. Kita yang rajin ke gereja, malah terkadang kita paling di depan duduk di depan gereja, kursi paling di depan. Bahkan mungkin kita sering rajin ibadah kombas, rajin mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah persekutuan. Dan masih banyak lagi kesibukan kita yang lain. Tapi apakah kita sudah menjadi biji sesawi yang kecil dan ragi yang dapat mengembangkan roti? Di mana kita bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Anak-anak, jangan biarkan diri kita hanya terlihat hebat, terlihat keren, atau hanya pencitraan diri saja di depan teman, di depan sahabat, atau di depan sesama kita, tanpa melakukan apapun bagi mereka yang membutuhkan. Nah, refleksi buat kita hari ini, sekecil apapun diri kita, setiap peran yang kita lakukan dengan penuh kasih dan ketaatan kepada Tuhan akan berdampak kebaikan bagi sesama. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, dan tetap semangat, serta jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi.